Kisah legenda si pendekar buta. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Barda Mandrawata. Dia adalah seorang pendekar silat yang berasal dari perguruan pencak silat Elang Putih. Barda adalah sosok yang gagah dan berani, dengan hati yang penuh kebaikan. Dia sangat dicintai oleh tunangannya, Marni Dewianti, seorang gadis cantik dan baik hati. Kehidupan mereka tampak sempurna. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh cinta dan kebahagiaan, menantikan hari pernikahan mereka. Namun, kebahagiaan itu tiba-tiba berakhir ketika tragedi menimpa. Ayah Barda, Paksi Sakti Indrawatara, dan saudara-saudara seperguruannya tewas di tangan seorang pendekar kejam misterius yang dijuluki si Mata Malaikat. Kejadian itu mengguncang Barda. Dia merasa dunianya runtuh. Orang-orang yang dia cintai dan hormati tiba-tiba hilang dari hidupnya. Dia merasa marah dan bingung, tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Namun, di tengah keputusasaannya, dia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Barda memutuskan untuk membalas dendam pada si Mata Malaikat. Dia berjanji akan mencari dan menghukum orang yang telah merenggut orang-orang yang dia cintai. Barda Mandrawata, dengan tekad balas dendam yang membakar, memulai perjalanan mencari si Mata Malaikat. Dia berkelana dari satu desa ke desa lain, bertanya dan mencari tahu tentang keberadaan pendekar misterius tersebut. Namun, dalam perjalanannya, Barda harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Pada suatu hari, dalam sebuah pertarungan sengit dengan seorang pendekar yang diduga sebagai si Mata Malaikat, Barda terkena serangan silat yang mematikan. Serangan itu mengenai matanya dan membuatnya menjadi buta. Dia merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Dia kehilangan orang-orang yang dia cintai, dan kini dia juga kehilangan penglihatannya. Namun, Barda adalah seorang pendekar sejati. Meski dia telah kehilangan penglihatannya, dia tidak pernah kehilangan semangatnya. Dia tahu bahwa dia harus melanjutkan perjuangannya. Dia tahu bahwa dia harus tetap berjuang, meski harus melakukannya dalam kegelapan. Barda kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan perjuangannya. Dia berlatih keras, belajar untuk mengandalkan indera lainnya. Dia belajar untuk mendengar dengan lebih baik, untuk merasakan getaran di udara, untuk memahami dunia melalui sentuhan dan suara. Meski dia tidak dapat melihat, Barda tetap menjadi pendekar yang ditakuti. Dia tetap berjuang melawan kejahatan, membela yang lemah, dan mencari keadilan. Setelah kehilangan penglihatannya, Barda Mandrawata merasa dunianya menjadi gelap. Namun, dia tidak menyerah. Dia tahu bahwa dia harus terus berjuang, meski dalam keadaan buta. Dengan bantuan teman setianya, seekor monyet pintar bernama Wanara, Barda menemukan sebuah gua tersembunyi yang dikenal sebagai Gua Hantu. Gua Hantu adalah tempat yang angker dan menyeramkan, namun Barda tidak gentar. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya ke dalam gua tersebut. Dengan bantuan Wanara, Barda berhasil memasuki gua dan mulai menjelajahinya. Di dalam gua, Barda menemukan sebuah kitab kuno yang berisi ilmu ajian langka. Meski dia tidak bisa melihat, Barda mampu memahami isi kitab tersebut dengan meraba dan merasakan energi yang terpancar dari setiap halamannya. Dia mempelajari ilmu tersebut dengan tekun dan gigih, berlatih setiap hari tanpa kenal lelah. Setelah beberapa waktu, Barda berhasil menguasai ilmu ajian langka tersebut. Dia merasa kekuatannya bertambah, dan dia merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan perjuangannya. Dari sinilah dia mendapatkan julukannya, si buta dari Gua Hantu. Meski dia tidak bisa melihat, Barda tetap menjadi pendekar yang ditakuti. Dia menggunakan ilmu ajian langka yang dia pelajari dari Gua Hantu untuk melawan kejahatan dan membela yang lemah.
Suatu hari, Barda Mandrawata kembali ke dunia luar. Dia merasa lebih kuat dan lebih siap untuk melanjutkan perjuangannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan dihadapkan dengan kenyataan yang lebih pahit. Dalam perjalanannya, Barda bertemu dengan seorang wanita yang sangat mirip dengan Marni, tunangannya yang telah lama hilang. Barda merasa hatinya bergetar. Dia merasa seperti melihat hantu. Wanita itu adalah Marni, tunangannya. Namun, Marni kini sudah menjadi istri seseorang. Barda merasa dunianya runtuh untuk ketiga kalinya. Dia merasa seperti ditikam di hati. Dia merasa marah, bingung, dan sedih. Dia merasa seperti kehilangan segalanya lagi. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Marni sudah bukan miliknya lagi. Dia harus menerima kenyataan pahit itu. Namun, Barda adalah seorang pendekar sejati. Dia tahu bahwa dia harus terus berjuang, meski hatinya terluka. Dia tahu bahwa dia harus tetap berjuang, meski dunianya runtuh. Dia tahu bahwa dia harus tetap berjuang, meski dia merasa kehilangan segalanya. Barda kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan perjuangannya. Dia berlatih lebih keras, belajar untuk mengatasi rasa sakit dan kehilangan. Dia belajar untuk menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Barda kemudian memutuskan untuk mengasingkan diri. Dia meninggalkan desa tempat dia dibesarkan dan berkelana ke berbagai tempat. Dia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti arah angin. Dia berjalan melalui hutan-hutan lebat, menyeberangi sungai-sungai besar, dan mendaki gunung-gunung tinggi. Dia berjalan di bawah terik matahari, di tengah hujan deras, dan di bawah sinar bulan. Dia berjalan sendirian, hanya ditemani oleh teman setianya, Wanara. Dalam petualangannya, Barda bertemu dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang. Dia bertemu dengan petani yang dianiaya oleh tuan tanah, pedagang yang ditipu oleh penipu licik, dan anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh dunia. Dia membantu mereka semua, memberikan mereka harapan dan keadilan. Barda juga bertemu dengan berbagai pendekar dan bandit. Dia berduel dengan mereka, mengalahkan mereka dengan keterampilan silatnya yang luar biasa. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa kejahatan tidak akan pernah menang, bahwa keadilan selalu akan menang pada akhirnya. Namun, Barda tidak hanya berkelahi. Dia juga belajar dari orang-orang yang dia temui. Dia belajar tentang kehidupan, tentang manusia, dan tentang dunia. Dia belajar tentang cinta dan kebencian, tentang kebahagiaan dan kesedihan, tentang harapan dan putus asa. Dia belajar tentang dirinya sendiri, tentang kekuatan dan kelemahannya, tentang keberanian dan ketakutannya. Dalam pengasingannya, Barda merenung tentang hidup dan nasibnya. Dia merenung tentang keadilan dan ketidakadilan, tentang cinta dan pengkhianatan, tentang kebahagiaan dan kesedihan. Dia merenung tentang makna hidup dan kematian, tentang tujuan dan takdir. Dia merenung tentang segala hal, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikirannya, yang pada akhirnya mengarah pada satu kesimpulan, bukti kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kisah petualangan Barda Mandrawata menjadi legenda yang dikenal luas di seluruh Nusantara. Barda, dengan keberanian dan kegigihannya, menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Meski dia tidak bisa melihat, dia tetap berjuang melawan kejahatan dan membela yang lemah. Dia menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukti bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk mengatasi rintangan dan tantangan dalam hidup kita. Kisah Barda juga menjadi simbol keadilan dan kebenaran. Dia menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang, bahwa keadilan selalu akan menang pada akhirnya. Dia menunjukkan bahwa kegelapan bukanlah akhir, melainkan awal dari kecerahan yang baru. Barda Mandrawata, si buta dari gua hantu,
menjadi legenda yang dikenal luas di seluruh Nusantara. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukti bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk mengatasi rintangan dan tantangan dalam hidup kita. Kisahnya menjadi simbol harapan, bukti bahwa cinta dan pengorbanan adalah kekuatan yang lebih besar dari kebencian dan dendam. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur, menambah wawasan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.